Demokrasi Podcast. Dari drummer, oleh drummer, dan untuk drummer. Beli buku tepat tas. Yo brother, kembali lagi bersama kami di channel saya Farel Yanaga di acara Dramokrasi ya. Dan seperti janji saya sebelumnya, kita punya juga Dramokrasi Podcast ya. Jadi di podcast ini kita akan bahas sedikit tentang drum consulting. Apa itu drum consulting? Kita bakal langsung ngobrol sama pakarnya ya, yang sudah kita lihat di lesson drum sebelumnya ya. Dari kegantengan dan karismanya sudah terbukti kemampuannya ya. Berarti kita udah bareng Ko Herwin. Gimana kok? Ko Herwin apa kabar kok? Wah, crowded tapi oke lah ya. Aman. Jadi kita ini kok mau bahas ngobrol tentang drum consulting. Wah. Ya, gimana? Jadi kita mulai start dari apa itu drum consulting kok gitu loh. Ya, jadi drum consulting itu adalah suatu media untuk para penggiat drum yang mungkin terlalu sibuk buat belajar drum secara bikin janji dan bla bla bla. Apalagi kalau di kota-kota besar macet jalanan, nggak tahu mereka domisilinya jauh karena kondisi ya mungkin kayaknya kalau geografis distance-nya terlalu jauh. Iya, luar kota misalnya ataupun ya jauh lah rumahnya. Maka bisa diakomodir oleh si drum consultant tadi. Konsultannya. Jadi Anda termasuk inilah ya, pakar pelaku yang untuk awal untuk merintis tentang drum consultant inilah, bisa dibilang gitu nggak sih kok? Bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu ya. Soalnya Kalau platform lain yang platform curhat udah ada. iya, betul ya. Kita jadi gini guys, kan kalau untuk consulting itu kan butuh orang yang ahlinya di tentang drum kan. Kalau misalkan Ko Herwin ini kan sudah kita lihat memang capable untuk itu. Jadi nanti one day kalau kalian butuh consult tentang drum, jadi jangan ragu-ragu bisa langsung ke Ko Herwin gitu. Nah, kita hari ini sekali lagi akan bahas kupas tuntas tentang si drum consulting itu tadi. Berarti ini enggak kok ada ini enggak? Kan ini kan semua kan arahnya ke online gara-gara pandemi ya sempat ya. Terus jadi arahnya banyak nggak sih orang-orang yang akhirnya tertarik untuk gue tuh punya kebutuhan ini, terus akhirnya consult ke Ko Herwin aja lah gitu misalkan. Bisa dibilang malah rotasi ada yang ada dua opsi sih. Yang satu rotasi itu dia pindah. Yang tadinya antusias banget jadi nggak antusias. Oh bisa ya. Nanti jadi kan. Dari yang tadinya nggak tahu apa itu drumming itu kayak gimana. Betul. Jadi pengen tahu. Ada juga yang konstan, dia masih main drum di rumah gitu. Ada juga yang kayak gitu, masih ada lah. Jadi drum consulting ini apakah cuman seputar kegiatan belajar mengajar atau bisa ini nggak kok? Maksudnya dijelasin tuh elemen-elemennya yang ada apa misalkan. Mungkin nggak sih? Kita kasih contoh kasus aja. Mungkin misalkan saya ya pengen punya karakter dalam permainan saya ketika main drum ini gitu kan. Bisa nggak sih saya misalkan kok gue tuh suka drummer ini, terus gue tuh pokoknya ngefans sama dia, pengen adaptasi permainan dia ke permainan saya, tapi somehow kan kita harus punya karakter permainan tersendiri kan. Nah itu bisa nggak sih kita ngobrol langsung sama Oh bisa dong. Jadi how to infuse other style to our style gitu ya. Gimana sih caranya kita ke infuse? Ya ada sih mirip-miripnya tapi kita nggak plek kayak dia. Oke, jadi kayak ngambil ininya Ya, aja, ngambil. adaptasi Kita mengadaptasi. Tapi adaptasi itu sebenarnya dorong dari apa dulu sih? Karena kita senang dulu itu Betul. tadi ya. Iya. Kalau kita udah senang kayak apa ya, kayak hobi apa sih? Main catur misalnya. Iya. Kalau udah hobi main catur kan terus-terusan tuh. tidak kerasa ya, Nah, waktu nggak terbuang kerasa. ya. Wah, killing the time. Kasihan Mirip kayak waktu gitu lah. diburu-buruin terus ya. Mirip kayak gitu lah. Iya. Tapi terus kemudian gini kok, yang jadi permasalahan adalah bisa nggak sih itu akhirnya terus bisa
sampai ke apa elemen-elemen yang lain. Misalkan kalau saya butuh drum set, tentang kita cari tentang sound drum seperti apa, terus kita kaitannya dengan kita performa, kalau performance-nya tuh di ngulik lagu gitu-gitu, bisa nggak kalau untuk consulting seperti itu gitu? Bisa, karena drumming sendiri kan luas sih bahasannya itu. Misalnya kita dari sound itu dari head-nya aja. Betul. Satu tunggal, topik tunggal, head saja. Itu udah kompleks. Head itu ada yang single head, double head, Betul. dan kombinasi keduanya. Gitu. Iya. Head atasnya apa, head bawahnya apa. Betul. Mau pakai apa. Di drum kan atas sama bawah Betul. kan itu soalnya ya. Jadi dari jenis head. Ngaruh ya, kok ya. Ya. Atas sama bawahnya ya. Betul, bukan hanya jenis headnya saja, tapi tuningnya juga. Nah, Tuningnya. yang ada di lapangan tuh biasanya mereka beli head banyak, ada yang mampu beli head banyak, tapi Iya. tuningnya kadang-kadang masih mengandalkan bukan insting lah, dia mengandalkan alat mungkin. Tergantungnya sama alat. Padahal itu Betul, kan harus bukan kombinasi dengan dari alat. alatnya kita kalau bagus, kemudian kitanya skillnya bagus juga akan lebih maksimal gitu. Oh iya. Ya. Oke, nah yang perlu kita bahas berikutnya lagi. Ini kan zaman kompetisi ini kan banyak kok ya. Kebetulan kalau saya kan rada suka misalkan komedi. Wah, saya nonton stand up komedi 9, kompetisinya online gitu coba. Kan berarti kan banyak ya orang yang mengambil kesempatan itu. Misalkan ada kompetisi-kompetisi, seleksinya pakai online nih. Terus kita masukin gitu. Ya banyak. Nah, kan konon kabarnya Anda ini kan punya murid yang pernah seleksinya begitu. Itu jadi metode yang atau cara yang Ko Herwin pakai gimana tuh supaya muridnya tuh bisa siap untuk menghadapi kompetisi. Bisa. Yang pertama requirement dari Requirement. si apa penyelenggara itu sendiri. Jadi ada satu tren yang sebenarnya tren itu tidak terbaca oleh awam, bahkan oleh guru drum. Tren ya, Trennya itu keywordsnya adalah adalah tren tren. worldwide. Oke. Biasanya orang marketing musik ya. Betul. Jadi dia marketingnya bukan tunggal tapi beririsan dengan musiknya. Oke, Nah oke. itu mereka paham arah tren itu kemana. Hmm. Gitu sih. Nah, saya pikirkan sisi tren itu. Iya. Ketika saya mengkompos satu komposisi, lagunya saya pilih, kemudian teknik yang digunakan, drum part-nya disesuaikan. Oh betul. Jadi itu tuh yang susah di situnya kan, skill mahalnya tuh kita perpotongan dari tren yang ada, kita kombinasi gabungin sama si skill sama ininya tadi, tekniknya yang itu tadi kan. Jadinya kita siap untuk ngikutin kompetisi segitu, begitu kan. Jadi bukan masalah siapa lebih jago dari siapa. Iya, soalnya kan ada ini ya kok ya, maksudnya kadang tuh orang kan terpatok sama cuman yang penting teknik sama skill gue kayak yang gila lah pokoknya alat banyak mewah gitu kan, wah bisa main kanan main kiri kalau perlu tengah-tengah kalau perlu disuruh kali, iya kan, cuman kan atau banyak gimmick-gimmick kan sekarang larinya ke situ kan, gimmick-gimmick lempar stick lempar-lemparan jadinya wah rusuh lah pokoknya ya gitu kan, yang susahnya di situ. Tapi ternyata tadi keywordnya harus baca trennya itu ya. Ya, karena kalau sekedar juggling, Nih. itu bisa gue Iya jago. bener ya. Ngapain kita nonton drum nyewa badut aja gitu. Oh iya. Ya benar-benar. Tapi kan ketika dikombin dengan tren yang ada, kalau kita baca kan lebih efektif ya mainnya. Itu pendampingannya berarti ya harus intens banget atau jauh sebelum ada kompetisi udah ada pendampingan terus atau Ya, kuncinya sih di fokus. Kalau kita nggak fokus, misalnya ya seperlunya aja lah. Kayak Mike Tyson mau tinju kan pasti latihan dulu. Latihan terus. Pasti Disiplin dong. ya, Wah, disiplin, fokus. Dietnya segala macam dibenahi kan. Pola istirahatnya segala macam sehingga ketika tanding dia menang. Dan menangnya itu nggak ada. betul. Karena dia udah terbiasa ya, karena kan standarnya naik. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalian kalau mau belajar drum harus disiplin. Ketika kalian disiplin, nanti udah kebiasaan, mau kompetisi, ada gigs ya kok ya, kayak job itu. Nah, semuanya udah siap gitu. Nah, jangan khawatir, makanya si drum consultant ini selain mendampingi ketika proses kalian belajar ngulik di rumah gitu misalkan kok ya, terus atau punya guru drum sendiri, jangan khawatir. Karena istilahnya si consulting ini bisa kayak suplemen nggak sih kok masih gitu? Ya, ada beberapa dulu anak-anak lomba drum. Betul. Itu sebenarnya mereka punya guru drum.
Nah, ya ini nih menarik kan di sini kan poinnya. Bentrok gak nih gitu kan? Iya. Satunya misalkan kalau kungfu ya, satunya ngajarin Shaolin, satunya ngajarin Tai Chi Master kan nggak ketemu gitu kan? Iya. Sebenarnya mah tetap primary itu Primary-nya. itu ya drumnya. Oh betul, jadi guru drumnya primary. Nah terus supplementary-nya masuknya di sisi mananya nih kok misalkan? Misalnya saya ngelihat anak itu sebenarnya talentnya gede banget. Ada satu anak itu asal Depok, talentnya gede banget, bakat bawaan lahir dia kan. itu gede banget. Nah terus saya lihat dia akan cocok kalau diarahkan ke ranah ini misalnya. Betul. Maka dalam pertemuan waktu itu kebetulan dia ambil private lesson, jadi ketemu dengan saya langsung. Betul. Saya arahin langsung ke titik itu. Itu titik di mana dia kalau dia sekalipun dia sudah punya gaya bermain atau kurikulum dari gurunya. Iya. Dia udah bawa dulu kan istilahnya punya peluru sendiri, siap perang nih. Betul. Anda mungkin ngajarin cuma Saya cara pertajam. pakainya. Iya. Saya pertajam ujung tombaknya. Jadi lebih ngepoles dia aja ya. Iya. Nggak masalah kan. Iya. Rambutnya bentrok Bukan sama mengubah bulunya. bentukan yang sudah ada. Dia udah bawa materi dulu, kita Betul. tinggal arahin nih lebih ke gimana. Iya. Jadi jangan khawatir guys kalau punya guru ya. Nanti tidak ada lah kami istilahnya mengadu domba sama guru Anda. Oh tidak ada itu ya. Ya santai aja. Oke kok. Jadi kalau yang tentang drum consulting ini itu kan mungkin tadi kita bahas lebih karena jarak, lebih karena itu. Berarti kan sifatnya online. Tapi kalau drum consultingnya sendiri nanti bakalnya misalkan mungkin butuh ngobrol atau ini bisa ya sebenarnya langsung onsite gitu loh, ketemu itu ngobrol atau mungkin kalau bahas alat gini gitu kan atau menjelaskan misalkan kenapa Ko Herwin punya setting drum begini atau motion gitu-gitu kan mungkin akan lebih detail kalau datang langsung kan, feel-nya lebih dapet. Nah itu memungkinkan nggak seperti itu? Memungkinkan, bahkan saya sih udah sempat kepikir kenapa nggak kayak di cafe gini ngobrol ringan, itu pun bisa. Betul. Jadi karena ada beberapa orang yang nggak suka terlalu berat ke materi. Betul. Jadi mungkin ya terlalu kayak serius gitu kalau. Sedangkan kalau di cafe itu kan lebih ngobrol santai, tapi dia yang pertanyaan yang ada di benak dia bisa Lebih nge-flow kali ya Ko ya. Jadi itulah juga tujuan kami membuat podcast ini. Jadi nanti bakal ke depannya sedikit promosi Ko ya. Kalau ada podcast ini langsung jalan terus, nanti kan saya sering ditemanin sama Ko Herwin nih, my brother from another mother. Jadi karena kita kan banyak ini ya, Ko ya istilahnya banyak hal yang bisa dibahas. Mungkin kalau teman-teman sekalian nggak bisa yang seneng harus berkutat sama drum set kan bisa sambil dengerin podcastnya kita. Mungkin kalian dapat insight baru ya, atau mungkin jadi kepikiran punya interaksi untuk ada ide deh apa yang perlu dibahas. Nah, gitu kan kok bisa komen di bawah kan gitu. Iya. Oke. Jadi gini kok, kalau misalkan ya kok ya, kemungkinan lagi ada bisa nggak sih kok, misalkan drum consulting ini dibuka untuk kelas yang per grup. Wah, ini kan rame kan? Maksudnya ada orang kan punya kebutuhan beda-beda gitu. Terus mereka datang, gimana nih? Gitu bisa nggak gitu misalkan ada? Bisa. Jadi dulu sebelum muncul Gospel Drummer Bandung, sebelum muncul itu saya udah pernah coba mengumpulkan anak-anak untuk sticking. Oh iya, pernah. Sticking, ya di salah satu mall di Bandung. Nice. Nah, pada saat itu ya animonya bagus. Jadi mereka sampai bawa pad. Padnya ada yang lebih dari satu malah. Bagus sekali. Ya, saking mereka semangat gitu kan. Dan namanya juga di mall ya, waktu itu di food court, jadi ya lebih santai ya. Iya. Orang juga nggak mudah terganggu dengan bunyi stick. Dan itu kan PKM. Tidak terlalu ini. Jadi memungkinkan sekali untuk hal-hal seperti itu. Oke, jadi itu seputar tentang apa yang kita bahas adalah tentang drum consulting. Jadi teman-teman sekalian kalau punya kebutuhan requirement untuk consult ke beliau nanti bisa ada di bawahnya. Nanti saya kasih data lengkapnya. Wah, ya kok ya, bersedia untuk data lengkapnya. Jadi nanti Anda mungkin kalau yang butuh untuk drum consult bisa langsung ke beliau, bisa ngobrol langsung banyak, nanti bisa kontak langsung sama dia. Oke?
Dan sekian dulu untuk pertemuan kita membahas tentang drum consulting. Semoga bisa membawa info yang bagus banget untuk kalian. Dan coba kita review. Jadi ini ya kalau kita review lagi, drum consulting ini bisa online atau offline, bisa grup atau tidak, bisa bahas tentang detail-detail tentang peralatan drum, teknik-teknik yang digunakan, terus bisa juga bahas tentang tren sekalian mungkin ya, tren jenis musik, drummernya siapa yang lagi muncul sekarang, kenapa dia bagus, kenapa enggak. Anda bisa belajar tentang jenis musiknya, terus dan bisa buat Anda persiapan untuk kompetisi, bisa untuk penyesuaian kalian di job atau requirement yang lain ya. Jadi itulah fungsinya dari drum consulting, dan kami pamit undur diri dulu. Nantikan banyak konten-konten yang dari kami akan kami buat, dan kalau kalian punya saran tentang apa yang pengen bahas bisa di komen di bawah. Oke, see you next week and dah. Hai, saya Aurin Parta, dan di kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai satu fitur yang akan saya rilis sebentar lagi, yaitu WhatsApp Consult. Jadi bukan hanya pakai WhatsApp aja sih, bisa pakai aplikasi lain juga. Intinya tuh konsultasi berbasis chat. Bisa kirim video, bisa juga maksudnya kirim video exercise, nanya gimana nih, udah bener belum, gue mainnya udah bener nih. Saya akan kasih reply-nya, misalnya kalau butuhnya di drum pad atau di drum set, saya bisa kasih reply-nya, butuhnya di mana. Nah, terus kemudian bisa juga kirim-kirim audio sekedar untuk chat, itu juga bisa. Atau chat saja, lebih ke tulisan, karena misalnya orangnya senang baca, itu juga bisa. Nah, muncul pertanyaan, seberapa urgentnya sih ngapain gitu kudu chat, konsultasi via chat. Mungkin ini mirip aplikasi kayak apa ya, mungkin kalau di luar kan kayak Halo Peep gitu ya. Sensor, nggak boleh nyebut merek. Ini lebih kepada gini loh, guru drum kalian itu belum tentu punya waktu untuk chat. Bukan berarti mereka sombong, tapi bisa jadi mereka ya butuh privacy, atau misalnya mereka juga sibuk dengan kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Nah, semoga dengan adanya consult ini, chat consult, bisa menghadirkan buat kalian-kalian yang pengen nih ada makanan tambahan, suplemen dari sekedar les drum biasa. Jadi les drum ya terus aja sama guru drum kalian, nanti ada suplementasinya gitu ya. Bentuknya pun beda, jadi bukan video call, tidak ada fitur video call di sini, karena yang video call itu nanti biasanya itu untuk murid-murid private saya ya, baik pakai Zoom ataupun pakai misalnya Google Meeting. Biasanya saya pakai Zoom. Nah, jadi itu urgensinya buat apa? Kita tuh makhluk sosial kan, makhluk ngobrol manusia tuh. Kita butuh chat, topik-topik yang sebenarnya drumming itu luas, bukan cuma not toge doang gitu ya, bukan cuma juga bahas drummer ini atau drummer itu, atau genre ini atau band ini atau band itu, tapi banyak sekali yang bisa dibahas. Mulai dari musiknya, mulai dari playernya siapa aja, mulai dari musisi basis siapa yang main sama drummer itu, terus kemudian siapa keyboardis pasangannya yang biasa main, terus genre apa yang mereka geluti, juga kalau di luar negeri kayak gimana nih perkembangannya, itu beda dengan di Indonesia. Nanti kita bisa bahas ke sana, juga bisa bahas sedikit kayak apa sih efeknya kalau main drum, ngefek nggak ke otak, misalnya bikin pinter, atau misalnya kok kejiwaan gue jadi lebih stabil ya sejak main drum. Kayak gitu-gitu, hal-hal yang sebenarnya trivial tapi asik kalau dibahas ya. Jadi itu nanti kita bisa bahas semua di consult chat. So see you guys in the chat.